warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Lisandi dari kelas manajemen 23C. NPM saya 23411-028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah orang yang hanya menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Secara sederhana, konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Surplus konsumen, kesediaan membayar. Kesediaan membayar adalah jumlah maksimum yang akan dibayar pembeli untuk suatu barang. Surplus konsumen adalah jumlah yang bersedia dibayar pembeli untuk suatu barang dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar pembeli untuk barang tersebut. Misalnya, John bersedia membayar 100 yen untuk sebuah album, tetapi John hanya membayar 80 yen untuk itu. Jadi, John menerima surplus konsumen sebesar 20 yen. Menggunakan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Katakanlah John, Paul, George, dan Ringo bersedia membeli album lama. Tabel 1 menunjukkan harga maksimum yang akan dibayar oleh masing-masing dari 4 calon pembeli. Tabel pada gambar 1 menunjukkan jadwal permintaan yang sesuai dengan tabel 1. Karena kurva permintaan mencerminkan kesediaan pembeli untuk membayar, kita juga dapat menggunakannya untuk mengukur surplus konsumen. Gambar 2 menggunakan kurva permintaan untuk menghitung surplus konsumen dalam 2 contoh. Dapat diketahui bahwa area di bawah kurva permintaan dan di atas harga mengukur surplus konsumen di suatu pasar. Hal ini benar karena tinggi kurva permintaan mengukur nilai yang diberikan pembeli terhadap suatu barang, yang diukur berdasarkan kesediaan mereka untuk membayar barang tersebut. Selisih antara kesediaan membayar dan harga pasar merupakan surplus konsumen setiap pembeli. Jadi, luas area di bawah kurva permintaan dan di atas harga adalah jumlah surplus konsumen seluruh pembeli di pasar suatu barang atau jasa. Bagaimana harga yang lebih rendah meningkatkan surplus konsumen? Pada panel A, surplus konsumen pada harga P1 adalah luas segitiga ABC. Sekarang, anggaplah harga turun dari P1 ke P2. Seperti ditunjukkan pada panel B, surplus konsumen sekarang sama dengan luas ADF. Peningkatan surplus konsumen ini terdiri dari 2 bagian. Pertama, pembeli yang sudah membeli barang pada Q1 dengan harga P1 yang lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan, karena sekarang mereka membayar lebih sedikit. Luasnya sama dengan luas persegi panjang BCDE. Detik beberapa pembeli baru memasuki pasar. Surplus konsumen yang diterima para pendatang baru ini adalah luas segitiga CEF. Apa yang diukur surplus konsumen? Surplus konsumen, jumlah pembeli yang bersedia membayar untuk suatu barang dikurangi jumlah sebenarnya yang mereka bayarkan untuk barang tersebut. Mengukur manfaat yang diperoleh pembeli dari suatu barang menurut persepsi pembeli sendiri. Oleh karena itu, surplus konsumen merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi yang baik jika pembuat kebijakan ingin menghormati preferensi pembeli. Apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam bidang ekonomi. Produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi selain distribusi dan konsumsi.
Produksi adalah kegiatan usaha untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Surplus produsen, biaya dan kesediaan menjual. Biaya penjual dalam melakukan suatu pekerjaan adalah nilai segala sesuatu yang harus dikeluarkan penjual untuk menghasilkan suatu barang. Surplus produsen adalah jumlah yang dibayar penjual untuk suatu barang dikurangi biaya yang dikeluarkan penjual untuk menyediakannya. Menggunakan kurva penawaran untuk mengukur surplus produsen. Katakanlah ada 4 pelukis, Mary, Frida, Georgia, Nenek, bersaing mengecat rumah. Tabel 2 menunjukkan biayanya. Surplus produsen berkaitan erat dengan kurva penawaran. Tabel pada gambar 4 menunjukkan jadwal pasokan yang berhubungan dengan biaya. Pada tabel 2, grafik pada gambar 4 menunjukkan kurva penawaran yang berhubungan dengan jadwal pasokan tersebut. Karena kurva penawaran mencerminkan biaya penjual, kita dapat menggunakannya untuk mengukur surplus produsen. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5, area di bawah harga dan di atas kurva penawaran mengukur surplus produsen di pasar. Logikanya sederhana. Ketinggian kurva penawaran mengukur biaya penjual, dan selisih antara harga dan biaya produksi adalah surplus produsen masing-masing penjual. Jadi, total area adalah jumlah surplus produsen dari seluruh penjual. Bagaimana harga yang lebih tinggi meningkatkan surplus produsen? Gambar 6 menunjukkan kurva penawaran yang cenderung ke atas yang akan muncul di pasar dengan banyak penjual. Pada panel A, harganya adalah P1 dan surplus produsen adalah luas segitiga ABC. Panel B menunjukkan efisiensi pasar perencanaan sosial yang baik. Salah satu cara yang mungkin untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat adalah dengan menjumlahkan surplus konsumen dan produsen yang kita sebut dengan surplus total. Surplus konsumen adalah manfaat yang diterima pembeli karena berpartisipasi dalam pasar, dan surplus produsen adalah manfaat yang diterima penjual. Oleh karena itu, wajar jika surplus total digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat. Surplus total di pasar adalah nilai total bagi pembeli barang yang diukur dengan kesediaan mereka untuk membayar, dikurangi total biaya yang ditanggung penjual dalam menyediakan barang tersebut. Jika alokasi sumber daya memaksimalkan surplus total, kita katakanlah bahwa alokasi tersebut menunjukkan efisiensi. Selain efisiensi, perencanaan sosial mungkin juga memperhatikan kesetaraan, yaitu apakah berbagai pembeli dan penjual di pasar memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang sama? Mengevaluasi keseimbangan pasar. Gambar 7 menunjukkan surplus konsumen dan produsen ketika pasar mencapai keseimbangan kurva penawaran dan permintaan. Luas total antara kurva permintaan dan penawaran hingga titik equilibrium mewakili total surplus di pasar ini. Pembeli yang menilai barang lebih dari harga memilih membeli barang tersebut. Pembeli yang menilainya lebih rendah dari harganya tidak. Demikian pula penjual yang biayanya lebih rendah dari harga memilih untuk memproduksi dan menjual barang tersebut. Pengamatan ini menghasilkan 3 pemahaman mengenai hasil pasar. Pasar bebas mengalokasikan pasokan barang kepada pembeli yang paling menghargai barang tersebut, yang diukur berdasarkan kesediaan mereka untuk membayar. 2. Pasar bebas
mengalokasikan permintaan suatu barang kepada penjual yang dapat memproduksinya dengan biaya paling rendah. 3. Pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Gambar 8 mengilustrasikan mengapa hal ini benar. Pada kuantitas apapun yang berada di bawah tingkat keseimbangan, seperti Q1, nilai bagi pembeli marginal melebihi biaya bagi penjual marginal. Akibatnya, peningkatan kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi akan meningkatkan surplus total. Hal ini terus berlaku hingga kuantitas mencapai tingkat keseimbangan. Situasi berupa terjadi ketika kuantitasnya lebih besar dari tingkat keseimbangan. Oleh karena itu, hasil keseimbangan adalah alokasi sumber daya yang efisien. Baik, sekian penjelasan konsumen, produsen, dan efisiensi pasar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.